Selamat sore, perkenalkan saya Sarah Milen Purba, NPM 19160012. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang pertama, pengertian hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua kata, yaitu hypo yang berarti bawah dan tesis yang berarti pendapat. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Jadi, jika disimpulkan, hipotesis merupakan pendapat atau dugaan yang kebenarannya masih diragukan. 2. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis penelitian, yaitu berupa pernyataan yang perlu dibuktikan kebenarannya. 2. Hipotesis statistik, yaitu berupa notasi matematis. Dapat dilambangkan dengan H0 dan H1. H0 merupakan hipotesis statistik yang akan diuji atau dites. Sedangkan H1 merupakan hipotesis kebalikan atau lawan dari hipotesis H0. Selanjutnya, jenis-jenis pengujian hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis direksional atau hipotesis langsung. Hipotesis direksional adalah rumusan hipotesis yang arahnya sudah jelas. Sedangkan pengujian hipotesis direksional terdiri dari dua, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Yang kedua, hipotesis non-direksional atau hipotesis tidak langsung. Hipotesis non-direksional adalah hipotesis yang tidak menunjukkan arah tertentu atau kebalikan dari hipotesis direksional. Jika rumusan HA berbunyi kalimat tidak sama dengan, maka sebaliknya HO berbunyi kalimat sama dengan. Pengujian ini menggunakan uji dua pihak atau two-tailed test. Selanjutnya, macam-macam hipotesis statistik. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif yaitu jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah deskriptif dan memiliki hubungan dengan variabel tunggal. Sehingga hipotesis jenis ini ditarik dari masalah yang memiliki hubungan langsung dengan variabel tunggal. Contohnya, PT Sinar Bahagia memproduksi mesin bot dan menyatakan bahwa mesin bot hasil produksinya mampu berkecepatan rata-rata 300 km per jam. Berdasarkan pernyataan ini, seorang ahli mesin akan melakukan penelitian untuk membuktikannya. Apakah benar demikian? 1. Hipotesis HA dan HO dalam uraian kalimat. Yang pertama, kita harus merumuskan dulu masalahnya. 1. HA, mesin bot hasil produksi PT Mojopahit Makmur mampu berkecepatan rata-rata 300 km per jam. HO, mesin bot hasil produksi PT Sinar Bahagia tidak mampu berkecepatan rata-rata 300 km per jam. Yang kedua, hipotesis HA dan HO model statistika. Dapat digambarkan HA sama dengan nu1 tidak sama dengan nu2 atau HO
nu1 sama dengan nu2. Selanjutnya, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif yaitu sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Contohnya, netizen ingin mengetahui bagaimana sikap fanatisme antara fans klub Lyodra jika dibandingkan dengan sikap fanatisme fans klub Jiva. Apakah fans klub memiliki tingkat fanatisme yang sama ataukah berbeda? Maka, netizen dapat membuat rumusan masalah seperti berikut. Terdapat dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh netizen sesuai dengan dasar teori yang ia gunakan, yaitu H0, fans klub Lyodra memiliki tingkat fanatisme yang sama dengan fans klub Jiva. H1, fans klub Lyodra memiliki tingkat fanatisme yang berbeda dengan fans klub Jiva. Selanjutnya, hipotesis asosiatif, yaitu sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Contohnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan hasil panen tembakau di daerah A dengan hasil penjualan tembakau di toko B. Dari penelitian ini, kemudian bisa dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Adakah hubungan antara hasil panen tembakau di daerah A dengan hasil penjualan tembakau di toko B? Melalui rumusan masalah tersebut, kemudian bisa disusun hipotesis sebagai berikut. 1. Tidak ada hubungan antara hasil panen tembakau di daerah A dengan penjualan tembakau di toko B, atau H0. Yang kedua, ada hubungan antara hasil panen tembakau di daerah A dengan hasil penjualan tembakau di toko B, atau H1. Jadi, jika ada penelitian yang meneliti hubungan dari dua hal atau dua variabel dalam penelitian, maka hipotesis yang disusun sudah tentu dalam bentuk hipotesis asosiatif, yakni hipotesis yang akan menentukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel yang berbeda tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk hipotesis dapat kita lihat dalam tabel di atas. Jenis pengujian: perbedaan dua main data independen. Metode: terdapat dua metode, yaitu parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya, manfaat uji hipotesis, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis statistik. Yang pertama, menyatakan atau menyusun dua hipotesis yang benar atau bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, menguraikan data yang akan dievaluasi untuk membantu mendapatkan hasil penelitian sekaligus menentukan hipotesis yang benar. Ketiga, melakukan analisis terhadap sampel penelitian secara fisik, bisa dengan kunjungan langsung. Selanjutnya, tabel uji hipotesis statistik dapat kita lihat dalam tabel di atas. Macam-macam data, yaitu ada 3. Kategorik atau nominal ordinal, kategorik ordinal,
dan numerik atau interval dan rasio. Baiklah, sekian hasil dari pemaparan materi saya. Saya harap dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Selamat sore.